Bapak, saya dapat kabar dari Zen, katanya saya dipanggil oleh Ustadz Galang sama Ustadz Harun juga. Iya. Betul. Nah, ada apa ya Ustadz ya? Jadi begini Pak, tempo hari saya itu nemukan Zen itu akan keluar pondok tanpa izin. Masya Allah. Waktu saya tanya, katanya Ananda ini ingin ziarah ke makam almarhumah ibundanya. Oh begitu. Ya, saya memahami kok Pak, kalau banyak sekali alasan anak-anak itu untuk seperti tidak taat dengan disiplin. Ya, Tapi saya yakin Pak, Ananda Zen ini anak yang baik. Tujuan kami hadirkan Bapak, ini ada Ustadz Harun juga selaku wali kelasnya itu untuk sama-sama menjadi pelajaran. Iya. Supaya tidak terulang lagi ya Zen ke depannya ya. Yang diulangi ya. Baik Ustadz Galang, Ustadz Harun, yang pertama saya ucapkan mohon maaf atas sikapnya Zen. Iya Pak. Mungkin dia kurang sabar kali ya, padahal liburan sebentar lagi. Ustadz Harun mohon maaf dan terima kasih bimbingannya atas selama ini. Mohon arahan terus, bimbingan terus untuk anak saya Zen ini. Saya berharap, saya titipkan, saya ikhlaskan di pondok ini 100%. Baik. Sampai nanti dikembalikan pendidikan ke orang tua. Insya Allah mudah-mudahan lancar selalu. Makasih banyak Pak ya. Kami juga mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya selama mendidik Zen. Baik. Yang pasti kami tidak akan pernah bosan dan saya yakin Zen di bimbingan Ustadz Harun juga akan menjadi anak yang baik ke depannya. Amin insya Allah. Amin. Zain, Ustadz yakin niat kamu baik, tapi niat yang baik harus ditunaikan dengan cara yang baik pula. Ingat, perjuanganmu di sini adalah menuntut ilmu. Itu perjuangan terbesarmu untuk orang tua, diri sendiri, bahkan umat. Kalau kamu ada masalah sekecil apapun, cerita sama kami, ada Ustadz Galang, ada Ustadz sendiri dan asatidzah semua. Kami ini pengganti ayah kamu di pondok. Jangan dipendam sendiri atau malah menyimpulkan sendiri dan salah curhat ke teman-teman kamu. Gitu ya Zen ya. Baik, betul Ustadz. Zen, terima kasih sudah mau nurut sama ayah. Zen juga sudah mau masuk pesantren. Zen sudah mau belajar di sini. Tapi Zen kurang sabar. Nanti harus lebih sabar lagi. Karena pasti ujiannya akan lebih besar lagi. Insya Allah, insya Allah. Ustadz Galang, Ustadz Harun, jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya pamit pulang. Baik Pak, terima kasih banyak Pak ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Baik, saya izin sebelum pulang saya bicara dulu dengan Oh ya silakan. Zen. Silakan Bapak. boleh. Baik, terima kasih Mari. Ustadz Galang waktunya. Terima kasih Pak Ustadz ya. Harun. Hati-hati di jalan Bapak. Soleh, Ya, baik-baik ya nak. Selamat. Iya. Ayah, maafin Zen ya. Zen udah bikin ayah kecewa. Enggak Zen. Ayo ya. Zen, kamu adalah anak papa yang paling kuat. Ayah yakin kamu hebat, ayah yakin kamu kuat di pesantren. Konsekuensi orang yang belajar di pesantren adalah harapan semua orang. Harapan agama, harapan bangsa dan negara. Bukan cuma ayahmu ini, tapi terlebih ayah dan ibumu ini sangat mengharapkan kamu. Kamu pasti kuat, kamu pasti hebat, kamu bisa menjalankan ini dan kamu bisa berproses di pesantren ini. Ayah yakin kamu anak yang kuat, kamu anak yang hebat. Ayah pamit pulang dan ayah doakan kamu supaya kamu di sini tetap bisa belajar dengan baik dan berjanji Jen untuk menjadi anak yang bisa mendoakan orang tua. Maafin Zen ya. 4 tahun jejak kami arungi, peluh dan sabar jadi saksi. Tak mudah namun kami berdiri demi generasi yang berdiri.
mucikari, bukan istana tempat kami ditempat, namun cahaya dari ilmu dan doa. Menuntun dengan cinta, di balik sunyi ada cita. Terkadang hati diuji letih, tapi keyakinan tak pernah berselisih. Satu tujuan kami jaga, hidup ilahi jadi cahaya, membakar semangat untuk terus bersama. Untuk Bapak kami, Ayahanda Kiai Haji Aulia Zefriansyah. Dan untuk perbaharui tradisi, akan kembali makna, membawa kabar dari luar, bukan untuk menggoda hati kami, tapi agar kami siap menghadapinya. Kami dulu takut pada perubahan, seakan dunia luar adalah ancaman. Tapi engkau bukakan pintu, kau katakan santri bukan hanya bertahan, tapi harus siap memimpin zaman. Kini kami paham, ilmu bukan hanya diwariskan, tapi juga diperbarui. Engkau adalah api, api yang menyalakan semangat agar pesantren ini tidak membeku di masa lalu. Dan kami pun belajar menjadi santri hari ini berarti mampu membaca kitab Gus, berani berdiri di dua kaki, satu di atas tradisi, satu di atas inovasi. Dengan kepala mengadah ke langit, hati tetap tertunduk pada ilahi. Terima kasih wahai pelita jiwa kami. Terima kasih Ayahanda atas setiap langkah yang kami ambil di jalan yang sepi dan tak bersuara, dalam perjuangan yang jarang diberi sorotan, tapi di sana engkau menanam harapan dengan air mata yang kami tak tahu kapan jatuhnya. Teruntuk ayahanda kami, Prof. Husnan Beifanani, ada ketenangan dalam suaramu yang membuat hati yang gaduh jadi tunduk. Ada nasihat dalam diam tatapanmu yang lebih tajam dari 1000 ceramah. Engkau tak sekedar mengajar, tapi memeluk kami dengan akhlak. Engkau tak pernah menghukum karena marah, tapi karena cinta yang kami tak selalu paham. Terima kasih karena engkau tak pernah karena engkau tak hanya membela umat dari balik mimbar, tapi juga dari ruang-ruang keputusan yang seringkali gelap oleh kepentingan. Terima kasih karena engkau tak menjadikan pesantren ini penjara, tapi rumah, tempat kami pulang. Tatapanmu menyembuhkan, sentuhanmu menenangkan. Kami yang dulu nakal, keras kepala dan penuh ego, tiba-tiba luluh. Bukan oleh kerasnya kata,
tapi karena lembutnya doa yang kau kirimkan di sepertiga malam. Kami tahu tak mudah menjadi engkau. Di satu sisi engkau digugu dan ditiru di pesantren. Di sisi lain engkau ditantang dan dicurigai di ranah politik. Namun engkau tetap melangkah tanpa pernah hilang arah. Karena kompasmu adalah Al-Quran dan peganganmu adalah ajaran guru-guru yang engkau muliakan. Teruntuk abi kami, Ayahanda Kiai Haji Syamsul Arifin Nababan. Engkau mulai dari tanah yang bisu, dari tanah yang belum rata, dari santri yang belum ada. Tapi cita-cita yang seluas langit 7 lapis. Tidak ada yang tahu angin macam apa yang kau hadapi dulu. Kecuali Allah dan peluh yang membasahi sajadahmu. Setiap kali kau sujud, tanah yang gersang itu seakan ikut mendengar. Ikut menyerap air mata yang jatuh sebagai benih. Benih yang kini tumbuh menjadi hutan ilmu. Engkau tidak hanya membangun pesantren, engkau membangun arah, engkau menanam akhlak, engkau memahat generasi. Dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tangis yang hanya langit tahu. Hari ini kami belajar di bangunan yang kokoh, namun fondasinya bukan dari batu dan semen, melainkan dari sujudmu yang tak pernah kau pamerkan. Bangunan ini berdiri di atas kesunyian, di atas malam-malam yang kau serahkan hanya untuknya. Wahai sang perintis, doa-doamu tak berhenti di masa lalu. Ia masih bergema hari ini, menyusup di sela nafas kami, menjadi alasan mengapa kami tetap tegak berdiri. Ayah kami, jangan pernah merasa sendiri, karena kami bukan hanya di belakangmu, kami juga di sampingmu, menemanimu dalam doa yang kami kumandangkan tiap hari. Ya Allah, jaga beliau, berikan kesehatan dan kekuatan. Kami belum siap, kami belum siap tanpa beliau. Terima kasih Ayahanda. Terima kasih atas kasih sayang yang tak pernah lelah. Darul Ilmi. Darul ilmiku di umurmu yang 4 tahun ini, di setengah windu yang penuh peluh dan pelajaran, semoga engkau tak hanya tumbuh besar, tapi juga tumbuh dalam. Semoga engkau bukan hanya tinggi bangunannya, tapi juga dalam akar ruhnya. Karena pesantren bukan soal banyaknya ruang, tapi banyaknya jiwa yang tercerahkan. 4 tahun bukan waktu yang panjang, tapi cukup untuk mengubah arah hidup seseorang. 4 tahun bisa melahirkan satu generasi. Dan dalam 4 tahun ini, engkau sudah menjadi tempat berteduh bagi kami yang mencari makna
di tengah dunia yang sering keliru mencinta. Darul Ilmiku, semoga engkau selalu menjadi bumi yang subur, tempat iman bertunas, ilmu bersemi, dan akhlak berbuah manis. Meski usiamu baru seumur jagung, tapi semangatmu seperti pesantren tua yang penuh berkah. Semoga engkau tidak cepat lelah, tidak cepat puas, dan tidak lupa bahwa kekuatanmu bukan pada apa yang terlihat, tapi pada doa-doa yang diam-diam disisipkan oleh para guru, para kiai, dan para santri yang mencintaimu dalam diam. Darul Ilmi teruslah bersinar sampai kapanpun.